Halo, jumpa lagi bersama dengan Didi at Home di sini. Banyak cerita yang akan saya bagikan. Mungkin ada pertanyaan atau pernyataan atau pengalaman. Ya, mungkin di sini akan saya ceritakan atau saya nyatakan. Oke, semoga enjoy menyaksikan. Yang mau kita bahas hari ini adalah tentang laki-laki mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, karena konteksnya adalah dia at home atau bapak di rumah secara harfiahnya ya. Berarti ya kita harus mengerjakannya di rumah. Ya, kita sebagai seorang laki-laki yang mengerjakannya. Dari mulai mengurus anak-anak, mengurus pekerjaan di rumah, mungkin memasak atau menyuci juga dikerjakan oleh suami juga. Mungkin bagi kalangan tertentu yang mau mengeluarkan kos lebih, ya silakan membayar asisten rumah tangga. Itu salah satu alternatif. Tapi jikalau tidak mau mengeluarkan kos lebih, maka kerjakan sendiri. Itu mungkin beberapa pilihan bagi seorang suami atau Daddy at home. Sama juga Daddy at home ya. Dia kan bekerja di rumah, bekerja dari rumah, atau mungkin tidak bekerja dan mengizinkan istrinya untuk bekerja. Ada juga karena jam kerjanya lebih fleksibel, maka si suami harus tinggal stay di rumah untuk mengurus anak-anak dan mengurus rumah. Nah, itu adalah hal-hal yang pasti dihadapi ya di dalam setiap rumah tangga. Saya tidak tahu yang lain bagaimana keadaannya, tetapi bagi saya ya seperti itu, karena memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ya, apakah ada masalah atau bentrok di sana sini? Ya, let's see. Ya pasti ada, di mana-mana pasti ada masalah. Bahkan yang bukan suami mengerjakan juga banyak masalah. Apalagi jikalau suami yang mengerjakan, wah, ego masing-masing itu. Begitu ego langsung tersenggol, wah, ini semua akan menjadi masalah besar dalam rumah tangga. Bagaimana mengendalikannya? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tidak malu mengerjakan pekerjaan rumah tangga sementara kan ada istri? Sebagai seorang laki, apa enggak gengsi mengerjakannya? Iya, kembali lagi, ini jikalau kita udah sepakat dengan istri atau antara suami dan istri sudah sepakat untuk istri boleh bekerja, ya kita harus menanggung risikonya. Jikalau kita mau mengeluarkan kos lebih, ya kita membayar lebih juga untuk mempekerjakan seseorang untuk membantu kita di rumah, untuk menjaga anak-anak juga. Itu kembali kepada kita, tidak harus kita sendiri mengerjakan. Tetapi jikalau memang benar-benar ingin langsung bersentuh dengan anak, mendidik anak, ya kerjakan saya sendiri. Tetapi bukan berarti jikalau kita membayar orang untuk menjaga anak-anak, bukan berarti anak-anak itu jauh dari kita. Tapi paling tidak, jikalau langsung dididik sama kita tahu apa yang kita sampaikan kepada anak dan apa yang kita ajarkan kepada anak, itu kita sudah tahu. Tidak perlu kita mengawasi karena kita sendiri mengawasi. Jikalau kita bayar orang, ya kita tidak tahu. Jikalau kita tidak awasi, kita nggak tahu apa yang diajarkan atau disampaikan kepada anak-anak kita. So, kembali lagi kepada kita masing-masing. Bagi saya, malu atau enggak, yaitu karena sudah kesepakatan. Berat atau tidak, ya mau tidak mau harus dikerjakan karena sudah menjadi komitmen kita bersama. Jikalau kita memang ingin istri kita mengerjakannya, ya kembali lagi ke awal, ya silahkan pilih untuk istri Anda tidak bekerja. Atau ya kembali lagi, kita yang membayar orang untuk mengerjakan itu semua. Ya intinya, mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah suatu yang baru bagi seorang lelaki yang tidak biasa mengerjakan pekerjaan rumah, yang dalam tanda kutip biasa dikerjakan oleh wanita. Tetapi jikalau sudah komitmen antara suami dan istri, maka kerjakanlah. Itu bukan sesuatu hal yang memalukan, tetapi tantangan baru
bagi seorang lelaki. Oke, mungkin banyak sekali hal yang harus kita pelajari, bahkan saya sendiri juga harus banyak belajar tentang bagaimana hidup di dalam rumah tangga yang kita tinggal di rumah, istri juga bekerja di luar. Bukan berarti suami tidak bekerja, tetapi jikalau waktu kita lebih fleksibel dari istri, kita tidak harus terikat dengan jam kantor atau jam sekolah apapun itu, kita bisa kerjakannya sendiri dan kita bisa melakukannya. Ini juga membantu istri, ini juga untuk demi anak-anak juga semuanya. Dan jikalau anak-anak nanti sudah besar, ya mungkin mereka bisa lebih mandiri, mereka bisa mengerjakan sendiri, mereka bisa mandi sendiri, pakai pakaian sendiri, makan sendiri. Mungkin pekerjaan daddy at home bisa lebih sedikit, mungkin hanya bagian beres-beres rumah atau sekedar mencuci, memasak, dan lain halnya. Ya, kalau untuk saat ini tips dari saya, ya kerjakan saja dulu. Kalau mengeluh, ya mengeluh wajar lah, namanya juga masih baru ya. Kalau kita masih baru mengerjakan karena tidak terbiasa, ya pasti, ya aduh gimana ini, dan seterusnya. Tetapi kerjakan saja dulu. Jikalau memang sudah tidak sanggup atau memang tidak mengetahui cara mengerjakannya, ya tanya bagi yang kepada yang tahu atau kepada orang tua kita, supaya kita dapat mengerjakannya. So, jalan aja terus, jangan pernah malu, jangan pernah ragu. Karena segala sesuatunya itu walaupun baru tidak perlu harus malu. Walaupun yang biasanya dulu dikerjakan oleh wanita tidak harus menjadi minder karena hal itu. Karena memang komitmen kita bersama dalam keluarga, kita saling membantu, kita mendukung istri kita atau mendukung suami untuk bekerja, dan kita harus menanggung risikonya. Jikalau suami pengen istrinya mengerjakan semua, ya istrinya tidak bekerja juga di luar atau di kantor dimanapun itu, dan seterusnya. Nah, jadi itu kembali ke prinsip masing-masing orang, prinsip masing-masing pribadi masing-masing ya. Sebagai seorang laki-laki, apakah engkau mau mengerjakannya atau tidak, itu kembali kepada Anda, itu tidak dipaksa. Tetapi dalam konteks ini, sebagai saya pribadi mengatakan, karena posisi saya sebagai seorang daddy at home untuk saat ini, saya harus kerjakan itu semua karena saya mendukung istri saya bekerja, dan saya mendukung orang tua langsung mendidik anaknya. Ya, walaupun jikalau engkau punya kos lebih untuk membayar orang untuk membantu Anda di rumah, tetapi perhatikan anak-anak Anda di rumah. Jangan sampai terlepas dari perhatian orang tua juga, karena kita terlena dibantu oleh orang lain. Nah, dari sudut pandang saya pribadi, mau laki-laki yang mengerjakannya langsung atau kita tidak terbiasa, tetapi dari sudut pandang pribadi saya, kita juga harus bisa mengerjakan itu semua. Ini bukan masalah yang pekerjaan siapa, atau pekerjaan suami, atau pekerjaan istri, atau yang biasa dikerjakan perempuan, atau yang tidak biasa dikerjakan oleh laki-laki, tetapi ini masalah komitmen dalam rumah tangga. Jikalau itu sudah berjalan dengan baik, maka saya daddy at home mau mengatakan, mulai saja dulu dari awal, tidak perlu ragu-ragu, karena kita punya pilihan dan banyak pilihan. Saya pribadi, pilihan saya adalah saya bersama anak-anak saya di rumah. Bukan berarti saya tidak bekerja loh. Ini tidak menjadi alasan laki-laki tidak bekerja. Saya juga bekerja, tetapi waktu bekerja saya tidak seperti istri saya. Dari Senin sampai hari Jumat, dari jam 7 pagi, atau bahkan kalau istri saya berangkat itu dari jam 4:30 pagi dan pulang jam 5 sore. Nah, ya mungkin sebagai seorang laki-laki, jika lo mengerjakan pekerjaan ini egonya agak terganggu atau tersenggol, tapi nggak apa-apa. Anyway, banyak hal mungkin atau banyak orang yang mengalami yang seperti saya. Mari saling berbagi. Semoga bagi siapapun yang akan memulai hidup atau keluarga baru, jikalau sudah mempunyai anak atau sudah berkeluarga, juga harus mengurus rumah tangga karena waktunya lebih fleksibel. Mungkin itu tidak menjadi masalah besar bagi kita, karena itu bukanlah penghinaan bagi kita, tetapi
menjadi sebuah pengalaman baru. Ya, lebih halusnya pengalaman baru ya. Tidak menjadi sesuatu yang harus ditutup-tutupi di hadapan semua orang. Tapi itu pengalaman saya. Saya tidak mengatakan bahwa semua laki-laki harus melakukan seperti yang saya lakukan atau yang saya alami, karena tidak semua sama. Dan beberapa hal dalam rumah tangga, dalam pribadi saya juga dan keluarga saya sendiri juga, dan saya sendiri, apalagi kami dari keluarga keturunan Batak, jikalau mengerjakan pekerjaan rumah itu agak-agak bahkan sangat-sangat enggan, karena itu tidak terbiasa lah dan sangat tidak sesuai dengan tradisi kami mungkin ya. Mungkin kalau saya salah ya koreksi saya. Itu tidak terbiasa laki-laki mengerjakan hal-hal di rumah, bahkan mengurus anak sendiri di rumah. Tapi kita harus kerjakan itu semua. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Semoga informasi ini bermanfaat. Jikalau ada kekurangan saya, mohon dikoreksi, dikomentari, dan diberikan masukan kepada saya, untuk saya boleh terus bercerita pengalaman saya, untuk berbagi bersama-sama dan saling berbagi untuk pengalaman dalam suka dan duka sebagai Daddy at Home, sebagai suami untuk keluarga yang lebih baik. Sampai jumpa, saya Daddy at Home. Bye.